杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Yaeshiruo tidak memperhatikan ironi dalam kata-kata Yang Zhou. Pipinya memerah dan dia tampak sangat bersemangat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Tapi bagaimana saya harus menjelaskannya kepada orang-orang di rumah? Apakah Anda memerlukan penjelasan? Saya hanya setuju membiarkan mereka menggunakan nama saya, sedangkan untuk penjelasan eksternal, terserah Anda." Yaeshiruo tersenyum, senyumnya secara bunga, dan dia berkata dengan lembut, "Tuan muda kedua menderita pukulan. Dia tidak berkecil hati, tetapi dia berdiri setelah patah. Sekarang energinya melayang dan dia berada di ambang atas sehingga hampir menerobos. Jadi dia perlu berhati dalam pengasingan." "Itu sangat bagus." Yang Zhou mencibir berulang kali. "Sepertinya saya harus berterima kasih karena telah memberi saya alasan yang baik dan merawat wajah saya. Satu keluarga, mengapa berbicara tentang dua keluarga yang berbeda?" Yaeshiruo menatap Yang Ke dengan marah. "Mungkin saya akan benar-benar berkomitmen pada tuan muda kedua di masa depan. Saya hanya berharap tuan muda kedua dapat memperlakukan saya sebagai keluarga setelah Anda mengambil posisi kepala keluarga yang di masa depan." Yang Zhou mencibir. "Saya akan melihat apakah Anda bisa selamat dari tangan saudara ke-9 saya." Mendengar itu, wajah Yaeshiruo melonjak, ekspresinya ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Tetapi segera dia menjadi tenang kembali dan berkata dengan lembut, "Dengan barisan saat ini di rumah, tidak mungkin Yang Ke memiliki kesempatan lagi, kan?" Yang Zhou menutup matanya dan berhenti berbicara. "Saya akan pergi dulu." Yaeshiruo mundur, berjalan keluar rumah. Dia melihat ke atas. Saat itu malam dan ada bulan purnama di langit. Yaeshiruo tersenyum, sangat bahagia. Melihat kembali ke rumah Yang Zhou, jejak rasa jijik muncul di matanya yang indah. Dia tidak menyangka Yang Zhou akan membuat keputusan seperti itu. Tapi sekarang dia telah menyerahkan perintah itu kepada dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang besar. Sehingga ada kegembiraan di wajahnya dan cekikikan itu segera kembali, membuat bulu kuduk orang berdiri. Tidak lama kemudian, para pemimpin dari 7 kekuatan utama di rumah Yang Zhou berkumpul di aula samping rumah tersebut. Yaeshiruo duduk di atas meja. Di lantai bawah, keluarga Liu Qing, keluarga Kang membunuh, keluarga Go menyerah pada angin, keluarga Qiu Yimeng, keluarga Huo Xingcheng, Meng Sanyi dari keluarga Meng. Semua memandangnya dengan ekspresi rumit. Namun Yaeshiruo tampak tenang dan anggun, tanpa rasa gelisah. Sepasang mata bunga persik melirik ke bawah, dan Yaeshiruo berbicara lebih dulu. "Saudara Meng, bukankah tuan muda ada di sini?" Meng Sanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding ketika namanya dipanggil, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda berkata bahwa dia akan menerobos dalam waktu dekat dan sedang mundur. Masalah ini akan ditangani oleh saya atas nama rumah tuan muda." Yaeshiruo tampak terkejut, menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum manis, "Kebetulan sekali, tuan muda kedua akan menerobos. Dia juga harus mundur. Saya khawatir dia tidak akan bisa keluar untuk waktu yang lama. Keluarga yang benar-benar menarik kedua bersaudara itu bisa menerobos bersama. Benar saja, mereka semua adalah naga di antara manusia yang membuat orang mengagumi mereka." Mendengar apa yang dia katakan, semua orang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Huo Xingcheng bertanya, "Saudari Ye, jika tuan muda kedua tidak keluar, siapa yang akan bertanggung jawab atas aliansi 7 keluarga? Bukan Anda, kan?"
Iya. Yanshiruo menjawab dan hati-hati, mengubah posisi duduknya penuh pesona. Saya yang bertanggung jawab atas masalah ini. Wu Xincheng terkekeh. Tuan muda kedua mengatakan bahwa sebelum dia meninggalkan pengasingan, saya akan mengambil alih semua urusan di rumah dan semua orang harus mematuhi perintah saya. Ekspresi Yanshiruo menjadi dingin dan dia berteriak pelan. Mendengar itu, ekspresi 6 orang lainnya menjadi sangat aneh. Saudara dan saudari, apakah Anda mempertanyakan kemampuan saya? Yanshiruo melihat ekspresi semua orang dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Saya tidak berani. Kang Zhan menggelengkan kepalanya. Itu hanya masalah besar, agak tidak pantas bagi tuan muda kedua untuk tidak maju dan mengatakan sesuatu, dan hanya Nona Ye yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kami hanya mengikuti perintah keluarga masing-masing, dan saya di sini untuk membantu tuan muda kedua. Apakah saudara akan curiga dengan rumor palsu tentang tuan muda kedua? Yanshiruo terkekeh. Saya tidak punya nyali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada tuan muda kedua. Dia ada di rumah. Kang Zhan mengerutkan kening dan meskipun ekspresinya sedikit tidak senang, tidak nyaman untuk mengatakan apa-apa lagi. Karena sejak Yanshiruo mengatakan ini, dia pasti sudah mendapatkan izin Yang Zhou. Wu Xincheng menambahkan, tidak apa-apa jika tuan muda kedua tidak melapor, tapi menurut saya prestise Sister Yeu mungkin tidak cukup untuk meyakinkan publik. Oh, Tuan Huo berpikir begitu. Lalu dengan keinginan Tuan Huo, siapa yang bisa meyakinkan publik? Saat dia berbicara, dia menatap tajam ke arah Qiu Yimeng yang terakhir tanpa acuh tak acuh dan tidak melihat ekspresi di wajahnya. Tidak hanya Yanshiruo yang melihatnya, kebanyakan orang juga melihat ke arah Qiu Yimeng. Dibandingkan dengan Yanshiruo, Qiu Yimeng tidak dilakukan lagi lebih cocok untuk memimpin rumah Yang Zhou, karena dia memiliki kemampuan ini. Namun Qiu Yimeng terpaksa meninggalkan rumah Yang Ke pagi ini, dan tidak pantas untuk mengambil alih rumah Yang Zhou sekarang. Belum lagi mau tidak mau, tuan muda dari 7 keluarga pasti tidak akan mengizinkannya, apalagi menuruti perintahnya. Bagaimana menurut Anda, Saudari Qiu? Yanshiruo menatap Qiu Yimeng seolah sedang mendemonstrasikan. Orang-orang melototinya, jadi Qiu Yimeng tidak bisa diam lagi dan berkata dengan tenang. Saudari, saya bisa melakukannya dan saya percaya pada kemampuannya. Karena saudari saya berkata begitu, maka saya akan melakukan bagiannya. Yanshiruo tersenyum penuh arti dan tampak bangga. Wu Xincheng menghela nafas. Dia bisa mengerti mengapa Qiu Yimeng tidak membantah sama sekali. Tapi meskipun dia mengerti, dia masih diliputi amarah. Namun Yanshiruo terlihat seperti penjahat sekarang. Seorang wanita dengan penampilan halus dan sosok yang sangat anggun. Tapi Wu Xincheng benar-benar tidak menyukai kecantikan dalam dirinya. Dan ini mungkin kecantikan pertama yang dibenci oleh Tuan Lang Huo dari Zhongdu. Topik ini berakhir di sini. Yanshiruo tampak serius dan dalam beberapa kata dia membangun kekuatannya di rumah Yang Zhou dan berkata dengan keras. Setiap orang telah menerima perintah dari keluarga masing-masing dan berkumpul di sini hanya dengan satu tujuan, untuk menjatuhkan Yang Ke yang sekarang sombong. Saya pikir Anda semua tahu konsekuensinya jika gagal dan kekuatan kita saat ini memang lebih unggul dari keluarga Yang Ke. Dan kita sepenuhnya memenuhi kondisi ini. Tetapi pada akhirnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalahkan pertahanan Yang Ke dengan biaya minim? Mari kita bicara tentang pendapat. Saudari perempuan saya yang masih muda, jadi tolong bantu saya dengan saudara-saudara Anda. Yanshiruo menunggu dengan tenang saat matanya yang indah mengamati sekeliling. Liu Qing menutup matanya dan tidak berniat mengungkapkan pendapat Kang Zhan, dan Go Rangfeng menyatukan kepala dan mengumandangkan sesuatu dengan suara rendah. Dengan ekspresi serius di wajah mereka, sepertinya sedang berdiskusi dengan serius. Tuan Huo menatap ke langit, seolah-olah ada seorang wanita cantik sedang terbang melintasi langit. Tapi Qiu Yimeng tampak cuek dan sedih.
Ming Sangye menggaruk kepalanya, tampak tidak berdaya sehingga keenam orang itu memiliki ekspresi berbeda, tetapi tidak ada yang berbicara. Setelah menunggu lama, Yan Shiruo mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sepertinya kalian semua tidak punya rencana yang bagus. Jika ini masalahnya, bagaimana kalau Anda mendengarkan pendapat saya? Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu reaksi semua orang, dia melanjutkan. Meskipun sekarang ada 7 tuan berkumpul di rumah dan tuan-tuan top bermunculan tanpa henti, dengan kelebihan dan kekuatan yang luar biasa, kekuatan rumah Yangke masih tidak dapat diabaikan. Di rumahnya ada master di atas alam kenaikan abadi. Orang itu adalah Ling Taisu, pemimpin sekte jahat. Jadi Ling Taisu tidak mungkin dikirim. Bagaimanapun ini masih pertempuran untuk merebut keturunan langsung. Para pelayan darah di rumahnya juga berada di bawah kendali keluarga Yang. Hanya 2 orang yang dapat dikirim dalam pertempuran untuk merebut warisan. Tapi dia juga memiliki tuan jahat dan penjaga lain di puncak alam kenaikan abadi. Orang-orang ini adalah masalah terbesar. Jika kita menyerang dengan gegabah, kemungkinan besar akan ada kerugian yang tidak perlu. Lagi pula orang-orang di rumah Yangke tidak bisa menganggap enteng. Mereka seringkali melakukan tindakan yang tidak terduga. Saya pikir Tuan Huo dan Saudari Qiu memahami hal ini. Dan lebih tahu dari kita. Huo Xinchen terkekeh dan berkata, "Jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak melakukan apapun di rumahnya kecuali menjemput gadis. Ada begitu banyak wanita cantik di rumahnya." Yan Shiruo tersenyum. Tuan Muda Huo terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan Anda telah meningkat pesat sekarang? Bahkan saudara Go bukanlah tandingan Anda. Wajah Go Rangfeng menjadi gelap dan diam-diam dia mengutuk. Bahwa Yan Shiruo adalah pelayan rendahan. Hari itu, Yang Ke menyerang rumah Yang Kang pada malam hari. Dan Go Rangfeng dia kalah oleh Huo Xinchen yang merupakan seorang pesolek. Dan Go Rangfeng menganggapnya sebagai penghinaan dalam hidupnya. Dia telah belajar keras akhir-akhir ini, berharap suatu hari nanti dia bisa mendapatkan kembali wajahnya. Sekarang Yan Shiruo menyebutkan masalah ini. Jadi dia langsung menjadi marah dan berkata, "Nunaye, mari kita mulai bisnis." Yan Shiruo tersenyum padanya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Saudara Go, tidak apa-apa. Saya hanya mengatakannya secara tidak sengaja. Saya di sini untuk menemani Anda." Go Rangfeng tampak sedikit murung. Yan Shiruo melanjutkan. "Mengingat situasi di atas, saya pikir kita harus menggunakan kekuatan kejutan untuk membuat Yang Ke lengah." Sekarang para tuan dan nona muda dari 7 keluarga berkumpul dan Yan Shiruo duduk di ujung meja dan berbicara dengan fasih. Dia sangat terorganisir dan detail yang membuat orang memandangnya dengan kagum. Ternyata wanita ini tidak hanya pandai bertingkah centil. Pikir semua orang dalam hati. Ketika dia duduk di posisi tinggi itu, dia dapat dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan membuat pernyataan yang sesuai dengan statusnya. Dan apa yang dia katakan sangat masuk akal. Sehingga semua orang tidak bisa tidak tertarik padanya dan menatapnya. Prajurit kejutan. Go Rangfeng mau tidak mau bertanya, "Apa itu prajurit kejutan?" Yan Shiruo tersenyum dan berkata, "Apa yang Tuan Muda tidak harapkan adalah prajurit kejutan." Go Rangfeng merutkan kening. Yan Shiruo sangat mencolok yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Bersikaplah spesifik." Yan Shiruo terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke Qiu Meng. Matanya yang indah berkedip. "Saudara Qiu adalah kejutan terbesar bagi Tuan Muda." Qiu Meng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yan Shiruo. Namun Huo Xinchen juga tertawa jahat. Bahkan orang lain memasang ekspresi aneh. Dan semua orang tiba-tiba tahu apa yang direncanakan Yan Shiruo. Saudari Qiu selalu berada di rumah Tuan Muda ke-9. Bekerja dengannya dan dianggap oleh Tuan Muda sebagai tangan kanannya. Dia tahu dengan sangat jelas tentang banyak hal di rumahnya. Saya khawatir tidak ada yang tahu lebih baik daripada Saudari Qiu. Terlebih lagi, Saudara Qiu ada di sini dan baru saja meninggalkan rumah Yang Ke pagi tadi. Jadi Tuan Muda tidak akan pernah berpikir
bahwa hanya dalam satu hari, saudara Kyu akan menjadi musuhnya dan memimpin orang untuk menyerangnya. Yanshiruo, Anda sebaiknya memikirkan baik-baik apa yang Anda katakan. Ho Xingqiang menatapnya dengan cahaya dingin di matanya. Yanshiruo mencibir. Tuan Ho, apa maksud Anda? Tentu saja saya tahu apa yang saya bicarakan, tetapi sikap Anda, apakah Anda merasa tidak puas dengan saya? Ho Xingqiang mencibir lagi dan lagi. Jangan lupa, saya mewakili Tuan Muda kedua sekarang. Jika Anda tidak mematuhi saya, Anda tidak setuju dengan Tuan Muda kedua. Saya berhak meminta Anda meninggalkan rumah besar ini. Kotorannya bisa merusak sepanci bubur. Tidak ada kambing hitam yang bisa muncul di rumah Tuan Muda kedua. Kata-kata Yanshiruo penuh dengan sinisme dan sarkasme. Ekspresi Ho Xingqiang berubah dan dia sengaja pergi dengan marah. Tetapi ketika dia memikirkan ancaman lelaki tua itu sebelum dia pergi, dia harus menekan keinginan dalam hatinya. Jadi hanya mulutnya yang bergerak, tapi tidak ada suara yang terdengar. Sepertinya dia sedang mengumpat. Yanshiruo tersenyum lagi dan berkata dengan hangat, sebenarnya saya memiliki banyak pertimbangan ketika dia mengusulkan ini. Apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah salah satunya. Pertimbangan apa lagi yang ada? Goran Feng bertanya dan dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah mengalami pertempuran untuk merebut warisan, pertumbuhan Yanshiruo ini sungguh menakutkan. Di masa lalu dia tidak memiliki begitu banyak pikiran jahat. Dia juga tidak sangat kuat. Mungkin karena dia sudah lama bersama Tuan Muda kedua dan telah dipengaruhi oleh mata dan telinganya. Dilihat dari terakhir kali Tuan Muda ke-9 membunuh Nansing dan Xiang Chu, Tuan Muda ke-9 sangat mementingkan teman-teman di sekitarnya. Saudari Kyu juga temannya. Saya pikir Tuan Muda tidak tega menyerang saudari Kyu karena kepribadiannya. Itu tidak buruk. Kang Zhen mengangguk sedikit, menganggap analisis Yanshiruo masuk akal. Terakhir kali, dua idiot Nansing dan Xiang Chu dikejar oleh Yang Ke sejauh 2 hingga 3.000 mil, hanya karena mereka melukai seorang murid Pavlim Lingshou. Bahkan jika mereka bersembunyi di rumah Yang Zhou, mereka tidak dapat lepas dari nasib kematian. Yu Yimeng dan Yang Ke telah bersama sejak lama, dan mereka telah berbagi suka dan duga. Yu Yimeng telah memberikan kontribusi dan pengorbanan yang besar untuk rumah Yang Ke. Jadi aneh jika Yang Ke akan menyerangnya. Jadi mungkin saudari Kyu dapat mengambil tindakan dan membawa beberapa orang untuk mengalahkan Tuan Muda tanpa darah. Yanshiruo memandang Yu Yimeng sambil tersenyum dan bertanya, saudari Kyu, bagaimana menurut Anda? Wajah Yu Yimeng dingin, dia memandangnya dari jauh dan berkata dengan tenang, Anda terlalu banyak berpikir. Meskipun Yang Ke peduli dengan persahabatan, dia juga orang yang sangat egois. Ketika ada konflik di antara keduanya terkadang, dia akan memilih untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Yanshiruo tampak terkejut. Saudari Kyu benar-benar mengenal Tuan Muda. Saya pikir Anda harus mengambil tindakan dalam masalah ini. Bagaimana Anda tahu? Apakah itu bisa dilakukan jika Anda tidak melakukannya sekalipun? Saat dia mengatakan ini, matanya memandang ke bawah ke masa lalu, seolah-olah Yu Yimeng tidak akan menyerah sampai Yu Yimeng setuju. Oke, Yu Yimeng tiba-tiba tersenyum. Karena Anda berkata begitu, saya akan mendengarkan Anda sekali dan melihat apakah saya bisa menangkap Yang Ke dengan metode Anda. Saudari Kyu memang pahlawan di kalangan perempuan, menyegarkan sekali. Terima kasih kepada Anda karena telah merawat saya dan membiarkan saya mengambil tanggung jawab ini. Yu Yimeng tersenyum lembut. Yanshiruo juga merujutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, apa yang kita lakukan sebagai saudara perempuan membicarakan hal ini? Sebelumnya saya juga mendapat perhatian dari saudara perempuan kita dan saya akan mengingatnya di dalam hati saya. Bahkan tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Mendengar itu, aula samping tiba-tiba menjadi padat. Gao Rang, Fang Kangzhan, dan yang lainnya juga bergidik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dibicarakan kedua wanita itu, tapi mereka tahu ada sesuatu yang terjadi di antara mereka beberapa hari terakhir ini. Karena beberapa hari yang lalu, Yanshiruo menyelinap ke rumah Yang Ke untuk merayunya.
Tetapi Yang Ke menghancurkan pakaiannya dan meninggalkannya sendirian di aula samping. Kemudian Qiu Yimeng mengirim beberapa penjaga untuk menjaga pintu, dan Yan Shiruo yang terlanjang di penjara selama 3 hari. Kemudian Qiu Yimeng memerintahkan pembantunya untuk memberinya 1 set pakaian. Jadi bagaimana Yan Shiruo bisa melupakan rasa malu dan hina seperti itu? Dan hal pertama yang dilakukan ke-7 keluarga ketika mereka bergabung adalah mencari kesalahan pada Qiu Yimeng. Jadi dapat dikatakan bahwa dia sedang membalas dendam pribadinya, tetapi alasan dan metodenya cukup pintar, sehingga Qiu Yimeng bisa tidak membantahnya dan yang hanya bisa dipimpin olehnya. Berjalanlah dengan hidung di mulutnya. Kalau begitu, anggap saja ini Saudara Qiu akan menjadi prajurit kejutan dan pemimpin. Saya berharap Saudara Qiu bisa memenangkan pertempuran dan saya ingin meminjamkan Anda untuk memberikan beberapa kata-kata yang baik. Tapi tanpa penundaan lebih lanjut. Ayo berangkat sekarang. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Yan Shiruo begitu bersemangat. Tentara sangat cepat. Jika kita memanfaatkan malam ini, kita mungkin bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Yan Shiruo tersenyum sedikit. Masuk akal. Kalau begitu, saudari akan berangkat. Qiu Yimeng terkekeh, berdiri dan berjalan keluar. Qiu Yimeng! Hu Xincheng berdiri dan berteriak dengan suara yang dalam. Namun Qiu Yimeng tidak menoleh ke belakang, tapi berjalan keluar sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah Qiu Yimeng pergi, Hu Xincheng berbalik dan menatap Yan Shiruo dengan mata dingin. Jika terjadi sesuatu pada Qiu Yimeng, tunggu saja sampai saya mengirim Anda dijual ke rumah bordir termurah oleh saya. Pada saat itu, siapapun bisa mencicipi kecantikan Anda, dan dalam beberapa bulan, Anda akan menjadi tumpukan daging busuk, yang bahkan anjing liar pun tidak akan peduli. Mendengar itu, mata Yan Shiruo berkilat dingin, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, Tuan Muda Hu, terlalu khawatir kan? Bagaimana Saudari Qiu bisa mengalami kecelakaan? Apakah Anda benar-benar berpikir Tuan Muda akan melakukan sesuatu padanya? Dari sudut pandang ini, jika Tuan Muda melakukan sesuatu padanya, Tuan Muda benar-benar sudah gila dan tidak mengakui kerabatnya. Setelah jeda, dia menambahkan, karena Tuan Hu sangat khawatir, mari kita keluar dan lihat-lihat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kang Zhen dan Go Ranfeng hanya bisa mengangguk, merasa bahwa keputusan Yan Shiruo adalah keputusan yang tepat. Tapi tak satu pun dari mereka berpikir bahwa hanya Qiu Yimeng yang bisa mengalahkan Yang Ke. Tidak peduli seberapa besar kepedulian Yang Ke terhadap cinta, dia bukanlah orang bodoh. Jadi bagaimana dia bisa ditangkap tanpa ampun? Jadi mereka juga harus mengikuti Qiu Yimeng, sehingga jika terjadi perkelahian di sana, mereka dapat menanganinya. Sambil berbicara, semua orang berdiri dan berjalan keluar bersama. Saat ini, bulan bersinar terang, namun bintang-bintang jarang. Tapi seluruh kota pertempuran bermandikan cahaya keperakan. Di rumah Yang Ke, para prajurit di istana telah tenang karena keterkejutan atas kepergian Qiu Yimeng dan Hu Xincheng. Mereka sekarang memiliki keuntungan besar. Bahkan jika Qiu Yimeng dan Hu Xincheng pergi, mereka masih merasa Yang Ke pasti akan menang dalam pertempuran untuk mendapatkan ahli waris. Hanya saja mereka sedikit khawatir tentang apa yang dikatakan Yang Ke pada siang hari, bahwa mereka mungkin menjadi musuh 8 keluarga. Bagaimanapun mereka semua adalah anak muda, siapa yang ingin melawan 8 keluarga besar? Itu tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga terkait dengan peristiwa besar keluarga sekte di baliknya. Pada larut malam, rumah sepi. Yang Ke yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar terang, dia buru-buru berdiri dan berjalan keluar. Begitu dia membuka pintu, terdengar suara tamparan pakaian di mansion. Dan saat berikutnya, Ying Jiu, iblis tua dan Yu Xian muncul di depannya. Tuan Muda! Teriak Yu Xuan. Saya tahu. Yang Ke tampak tegas. Bangunkan semuanya. Yu Xian dengan cepat melepaskan kekuatan kesadaran spiritualnya menutupi seluruh mansion.
merasakan pengingat dan panggilan yang terkandung dalam kesaran spiritual ini, sehingga kekuatan dimensi dengan cepat berkumpul. Segera sebuah desakan datang dari samping, di mana sosok samar-samar perlahan muncul dan roh air dengan rambut biru muda tiba-tiba muncul. Yingjiu menyipitkan matanya. Sampai saat ini dia sangat masih takut pada gadis kecil yang sulit ditangkap ini. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi alam kenaikan abadi tingkat ke-8 dan memiliki fisik yang istimewa. Jika bertarung sendirian, Yingjiu percaya bahwa dia bukan tandingannya, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya. Bahkan jika dia menggunakan kegilaan tiran darah, dia tidak akan mampu melawannya sendirian. Sepertinya Qiu Yimeng membawa seseorang ke sini. Suiling menghela nafas pelan. Sayang sekali kita rukun dengannya. Yang Ke, bagaimana Anda dan dia sampai ke titik ini? Saya tidak tahu, jangan tanya saya. Yang Ke tampak kesal. Suiling memperhatikan identitas pengunjung itu. Bagaimana mungkin Yang Ke tidak menyadarinya? Dan pemimpinnya sebenarnya adalah Qiu Yimeng yang baru saja pergi di pagi hari. Dan bersamanya ada lebih dari 20 pria kuat di atas alam kenaikan abadi tingkat ke-6. Kecuali Qiu Yimeng yang memiliki aura lembut. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas berniat merusak rumahnya. Yang Ke tidak mengira Qiu Yimeng akan melakukan ini. Setelah menghabiskan begitu lama bersama, Yang Ke mengenalnya dengan baik dan tahu seperti apa dia. Namun tidak dapat disangkal bahwa dia membawa seseorang ke sini. Ayo keluar dan lihat. Yang Ke mendengus dingin dan keluar dulu. Yingjiu, Yuxian, dan iblis tua segera mengikuti. Tidak lama kemudian beberapa orang tiba di luar mansion dan para prajurit di mansion dengan cepat dan tertib berlari keluar rumah. Berkumpul di sekitar Yang Ke. Sebelumnya orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi ketika mereka keluar rumah dan melihat ke depan dengan mata bulan. Mereka semua tercengang karena tidak jauh dari mansion, Qiu Yimeng berdiri sendirian di sana. Dan 20 kaki jauhnya di belakangnya, lebih dari 20 master alam abadi yang kuat milik keluarga Qiu berbaris. Dan tekanan yang mereka kumpulkan sangatlah menakutkan. Setelah tertegun sejenak, Luo Xiaomen berteriak kaget. Saudari Qiu! Sambil berteriak, dia bergegas keluar dari kerumunan dan berlari menuju Qiu Yimeng. Sehingga sepasang puncak batu giok besar di dadanya naik dan turun. Bagaimanapun, di antara semua orang, dia memiliki hubungan terbaik dengan Qiu Yimeng. Keduanya yang satu mampu dan yang lainnya bingung dan naif, agak saling melengkapi. Jadi Qiu Yimeng juga cukup baik padanya dan hubungan mereka juga baik. Bagus, keintiman. Ketika Qiu Yimeng pergi pagi ini, Liu Xiaomen menangis lama sekali. Bahkan sekarang matanya merah dan dia belum pulih. Sekarang Luo Xiaomen lebih bahagia dari siapapun ketika dia melihat Qiu Yimeng pergi dan kembali, sehingga matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah anak yang hilang telah menemukan jalan kembali. Dan dia buru-buru bergegas ke depan. Bahkan ada sedikit kesedihan di wajah Qiu Yimeng ketika jarak antara keduanya hanya sekitar 5 kaki. Qiu Yimeng dengan lembut mengangkat tangannya, kemudian sinar cahaya keluar dari tangannya dan mengenai kaki Luo Xiaomen. Segera Luo Xiaomen berhenti dan menatap dengan bodoh ke arah Qiu Yimeng di depannya. Jangan datang ke sini lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Qiu Yimeng memandang Liu Xiaomen dengan nada dingin, seperti orang asing. Saudari Qiu! Gumam Liu Xiaomen, matanya bingung seolah dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Bagaimanapun Qiu Yimeng tidak pernah menyentuhnya, tetapi pada saat itu, jika dia berlari lebih cepat atau jika Qiu Yimeng memukulnya lebih jauh, kakinya akan hancur. Merasakan ketidakpedulian dan penolakan Qiu Yimeng, hati Liu Xiaomen langsung dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya terus dipenuhi kepahitan dan tanpa sadar dia merasakan sedikit ketakutan dan kegelisahan. Ketika dia bingung, sebuah tangan besar muncul di bahunya, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Yang Ke pelan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kembali. Perintah Yang Ke dengan ringan, dan tanpa menunggu reaksinya, dia melemparkannya kembali. Setelah Liu Xiaomen mendarat, dia segera menemukan bahwa suasananya sedikit berbeda.
Di luar mansion, Yang Ke dan Qiu Yimeng saling berpandangan, seperti adegan ketika Nona Qiu pergi di pagi hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sehingga semuanya hening. Namun siapapun dapat melihat bahwa situasinya sangat berbeda saat mereka bertemu sekarang dan saat mereka berpisah di pagi hari. Dipaksa. Yang Ke memeringkan kepalanya dan menatap Qiu Yimeng. Tidak. Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak. Yang Ke tersenyum dan mengangkat sudut mulutnya. Jika Anda tidak terpaksa, mengapa Anda membawa orang-orang ke sini? Karena tidak mungkin mereka datang mencari perlindungan dengan saya, kan? Untuk apa saya di sini? Kenapa Anda perlu bertanya dengan begitu banyak pertanyaan? Wajah Qiu Yimeng masih sangat dingin. Jika Anda tidak memberitahu saya, bagaimana saya bisa tahu? Jawab Yang Ke pelan. Anda juga sama. Anda tidak akan memberitahu saya apapun. Jadi mengapa saya harus memberitahu Anda? Balas Qiu Yimeng. Mendengar itu, Yang Ke mengangkat bahunya dengan tidak berdaya. Nona tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari belakang Qiu Yimeng. Saat dia berbicara, prajurit alam kenaikan abadi yang kuat yang berjarak 20 kaki dari Qiu Yimeng, semuanya melangkah maju dan berdiri tidak jauh di belakangnya, dengan aura tirani. Anda adalah... Yang Ke menurutkan kening. Penatua Qiu, penguasa aula daun jatuh, Chen Xuan. Pria itu mendengus dingin, mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi angkuh. Wanita tertua sedang memikirkan persahabatan lama dan ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada Anda. Seharusnya Anda sudah selesai berbicara sekarang. Ekspresi Yang Ke tetap tidak berubah dan dia mengangguk. Saya sudah lama mengaguminya dan nama Master Aula Daun Jatuh memang seperti guntur. Aula Daun Jatuh keluarga Qiu setara dengan Aula Istana Darah keluarga Yang. Lembaga semacam itu ada di setiap 8 keluarga. Orang-orang kuat yang dilatih di lembaga-lembaga ini sangat setia kepada keluarga mereka. Hanya saja karena latar belakang keluarga yang berbeda, prestise yang berbeda, dan metode pelatihan yang berbeda di antara institusi dari 8 keluarga. Istana Darah adalah yang paling terkenal. Jika dibandingkan dengan mereka dari Istana Darah, 7 keluarga lainnya, mereka semua masih di bawahnya. Terutama rahasia kegilaan darah tiran yang tidak diketahui di Istana Darah. Keberadaan keterampilan bela diri terlarang ini cukup untuk menempatkan Istana Darah di atas organisasi manapun. Adapun Aula Daun Jatuh dari keluarga Qiu adalah organisasi seperti itu. Orang-orang kuat di dalamnya semuanya sangat baik. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan segesit seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, tidak pernah memberikan musuh waktu untuk bernafas. Karena mereka bertindak berdasarkan prinsip ini, orang-orang di Aula Daun Jatuh umumnya cemas dan benci orang lain membuang-buang waktu. Ketika Qiu Yimeng dan Yang Ke mengucapkan kata-kata ini, mereka tidak dapat menahan diri lagi, yang menunjukkan bahwa mereka ingin segera mengambil tindakan. Chen Xuan mendengus, menutup mata terhadap pujian Yang Ke dan mencibir. Nona, sekarang Anda sudah selesai berbicara, silakan mundur. Dia melihat ke arah Yang Ke lagi dan berteriak dingin. Wah, hari kematian Anda telah tiba. Meskipun Anda adalah tuan muda dari keluarga Yang, tetapi jika Anda mempraktekkan seni jahat, berkolusi dengan roh jahat, dan mencoba menumbangkan 8 keluarga, jadi Anda akan dihancurkan. Chen Xuan dan orang-orang kuat dari Aula Daun Jatuh selalu berada di Zhongdu dan tidak tahu banyak tentang Yang Ke dan kekuatan rumah Yang Ke. Meskipun mereka juga memperhatikan kemajuan pertempuran untuk merebut keturunan langsung, mereka juga telah mendengar dari orang lain. Meskipun Yang Ke dan rumah Yang Ke begitu hebat dan berkuasa, Chen Xuan selalu berpikir bahwa berita ini terlalu encer. Dan ada beberapa alasan untuk menyebarkan rumor. Sebagai master di puncak alam kenaikan abadi, bagaimana dia bisa memandang prajurit di alam kenaikan abadi tingkat kedua di matanya? Terutama ketika orang ini masih sangat muda. Tidak hanya Chen Xuan yang berpikir demikian, tetapi sebagian besar dari 7 orang kuat lainnya juga memiliki gagasan ini. Menurut pendapat mereka, aliansi 7 keluarga dan penempatan
begitu banyak orang kuat agak berlebihan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.